Halo teman-teman, apa kabar hari ini? Semoga selalu sehat dan diberkahi. Sebelum ceritanya dimulai, jangan lupa like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasi agar tidak ketinggalan cerita berikutnya. Tulis juga nama dan asal kota kalian di kolom komentar. Saya ingin tahu siapa saja yang setia menemani dan mendengarkan cerita di channel ini. Namaku Sinta. Di mata orang lain, aku baik-baik saja. Aku istri yang selalu tampak rapi. Bangun pagi, menyiapkan keperluan rumah, memastikan semuanya berjalan seperti seharusnya. Aku tersenyum saat ditanya kabar, mengangguk ketika orang memuji betapa tenangnya rumah tanggaku. Mereka tidak tahu, senyum itu seringkali hanya cara agar aku tidak perlu menjelaskan apapun. Hari-hariku berjalan dengan rutinitas yang hampir tidak pernah berubah. Pagi dimulai dengan kewajiban, siang diisi dengan kesibukan, malam ditutup dengan tubuh lelah yang tetap memaksa diri untuk bertahan. Aku jarang mengeluh, bukan karena aku kuat, tapi karena aku sudah terlalu sering memilih diam. Aku belajar menahan capek agar rumah tetap terasa utuh. Aku belajar mengalah agar tidak ada yang merasa terganggu. Aku belajar tersenyum agar tidak ada yang bertanya lebih jauh. Lelahku bukan karena kurang cinta. Aku masih mencintai suamiku, masih peduli pada rumah ini, masih ingin menjaga apa yang sudah kami bangun bersama. Tapi lelah itu datang karena aku terlalu lama menanggung semuanya sendirian. Ada banyak hal yang kupendam tanpa pernah benar-benar terucap. Perasaan ingin didengar tapi takut dianggap berlebihan. Keinginan untuk dimengerti tapi khawatir dianggap menuntut. Aku sering berkata, tidak apa-apa, padahal hatiku sedang penuh. Aku terbiasa menjadi perempuan yang mengerti lebih dulu, mengalah lebih dulu, menunggu lebih dulu. Dan entah sejak kapan, aku lupa bagaimana rasanya dimengerti tanpa harus menjelaskan. Aku lupa bagaimana rasanya dipeluk tanpa harus meminta. Aku lupa kapan terakhir kali ada yang benar-benar bertanya, "Kamu capek ya?" Di rumah ini aku tetap bergerak, tetap menjalankan peranku, tetap berdiri tegak meski bahuku sering ingin jatuh. Aku adalah istri yang terlihat baik-baik saja, padahal di dalam aku sedang belajar bertahan. Rumah kami masih utuh. Tidak ada pintu yang dibanting. Tidak ada suara tinggi yang saling melukai. Namun entah sejak kapan, ada jarak yang tumbuh di antara kami. Diam-diam, tanpa suara. Percakapan kami semakin singkat. Bukan karena kehabisan topik, tapi karena tidak ada lagi ruang untuk benar-benar bercerita. Pertanyaan-pertanyaan sederhana hanya dijawab seperlunya. Kalimat-kalimat panjang berganti anggukan. Aku mulai terbiasa berbicara sendiri di dalam kepala, sementara kata-kata di luar semakin sedikit. Perhatian yang dulu terasa hangat, kini hadir seadanya. Bukan hilang sepenuhnya, hanya jarang. Dan justru itulah yang paling melelahkan. Ketika sesuatu tidak benar-benar pergi, tapi juga tidak lagi tinggal sepenuhnya. Aku masih duduk di ruangan yang sama, masih berbagi meja, waktu, dan alamat rumah. Namun rasanya seperti berada di dua dunia yang berbeda. Aku mencoba memahami. Mungkin kami sama-sama lelah. Mungkin waktu hanya sedang tidak ramah. Mungkin ini hanya fase yang akan berlalu. Tapi semakin lama aku menyimpan lelahku, semakin tinggi dinding itu terbentuk. Aku menumpuk diam di atas diam, menahan rasa di balik senyum, dan tanpa kusadari, kelelahan yang kupendam berubah menjadi jarak yang sulit kujelaskan. Aku ingin bicara, seringkali, namun setiap kali kata hampir keluar, aku menelannya kembali. Aku takut dianggap mengada-ada, takut jika kejujuranku justru membuat keadaan semakin rumit. Maka aku memilih diam, bukan karena aku tidak peduli, tapi karena aku masih berharap keadaan akan membaik dengan sendirinya.
Namun jarak itu terus ada. Tak kasat mata, tapi terasa. Ia duduk di antara kami setiap malam, menyelinap di sela-sela percakapan yang tidak pernah selesai. Dan di sanalah aku mulai bertanya pada diriku sendiri. Apakah rumah yang utuh selalu berarti hati yang saling dekat? Aku mendengar namanya untuk pertama kali tanpa rasa curiga. Hanya disebut sekilas. Nama perempuan lain yang terdengar biasa saja. Tidak membuat dadaku sesak, tidak menyalakan alarm di kepalaku. Ia tidak lebih cantik dariku, tidak lebih pintar, tidak membawa sesuatu yang terlihat istimewa. Dan mungkin justru itu yang membuatku lengah. Ia hadir di waktu yang salah, saat aku terlalu sibuk menjadi kuat, saat aku terlalu capek mengurus segalanya hingga lupa mengurus perasaanku sendiri. Aku tidak langsung cemburu, aku tidak marah, aku bahkan tidak merasa terancam. Aku percaya, atau mungkin aku hanya ingin percaya. Aku terlalu lelah untuk menebak-nebak, terlalu lelah untuk bertanya lebih dalam, terlalu lelah untuk membaca perubahan kecil yang seharusnya tidak aku abaikan. Aku mengira diamku adalah bentuk kedewasaan, padahal bisa jadi itu hanya tanda aku kehabisan tenaga. Namanya mulai terdengar lebih sering. Awalnya masih wajar. Kemudian terasa terlalu biasa untuk orang yang katanya tidak penting. Ada perubahan kecil yang sulit dijelaskan. Nada bicara yang berbeda. Perhatian yang datang terlambat. Pikiran yang sering pergi, meski tubuhnya masih di rumah. Aku merasakannya. Tentu saja aku merasakannya. Tapi aku memilih tidak menamai perasaan itu. Karena menamainya berarti mengakui bahwa aku mulai kehilangan sesuatu. Dan saat itu, aku belum siap. Perempuan itu tidak datang membawa godaan yang mencolok. Ia datang sebagai pendengar, sebagai tempat singgah, sebagai jeda di antara lelah yang tak sempat kuungkapkan. Dan di sanalah akhirnya aku mengerti. Pelakor tidak selalu datang dengan kecantikan yang mencolok. Kadang ia hanya datang di saat istri terlalu capek untuk menjaga dirinya sendiri. Perubahannya tidak datang dengan suara keras. Tidak ada teriakan, tidak ada pengakuan. Hanya jarak yang tumbuh pelan-pelan, tanpa aku tahu sejak kapan. Suamiku berubah, lebih sering sibuk, lebih jarang bercerita. Telepon genggamnya lebih sering digenggam daripada tanganku. Matanya kerap lelah, tapi bukan lelah yang ingin dibagi. Aku mulai kehilangan kebiasaan kecil yang dulu terasa sederhana, tapi hangat. Percakapan sebelum tidur yang kini dipersingkat. Candaan ringan yang diganti anggukan singkat. Tatapan yang tak lagi menetap lama di wajahku. Dan anehnya, alih-alih mencurigainya, aku justru mencurigai diriku sendiri. Aku berdiri lebih lama di depan cermin, menatap bayanganku sambil bertanya pelan. Apa aku sudah tidak menarik? Apa aku terlalu sibuk mengurus rumah sampai lupa menjadi perempuan? Atau aku terlalu kuat, sampai lupa bahwa aku juga ingin diperhatikan? Aku mengulang hari-hariku dengan hati yang semakin sunyi. Tetap memasak, tetap membereskan, tetap tersenyum. Tapi ada bagian dari diriku yang mulai mengecil. Bagian yang dulu percaya bahwa aku cukup. Aku mencoba memperbaiki diri tanpa tahu apa yang sebenarnya rusak. Lebih lembut, lebih diam, lebih mengalah. Aku menahan banyak tanya karena aku takut pada jawabannya. Takut jika ternyata aku memang kurang. Takut jika aku kalah oleh seseorang yang datang di saat aku sedang tidak punya tenaga untuk bersaing. Di titik itu aku sadar, perubahan terburuk dalam sebuah pernikahan bukan saat orang ketiga masuk, melainkan saat seorang istri mulai merasa dirinya tidak layak lagi dicintai. Dan aku sedang berada di sana. Aku memilih diam, bukan karena aku tidak peduli, melainkan karena aku berharap ia cukup peka untuk bertanya. Aku pikir cinta yang sudah lama terbangun tidak perlu selalu dijelaskan. Aku pikir lelah yang terlalu sering kupendam akan terlihat di matanya. Aku salah.
Diamku dianggap biasa. Diamku dianggap aman. Diamku dianggap tanda bahwa aku baik-baik saja. Padahal di balik diam itu, aku menahan banyak hal. Air mata yang kupaksa tidak jatuh. Kata-kata yang kutelan agar tidak terdengar menyalahkan. Perasaan yang kugulung rapat supaya rumah ini tetap terlihat utuh. Aku duduk di sampingnya, tapi rasanya jauh. Aku menemaninya, tapi tidak lagi ditemani. Dan semakin aku menahan diri, semakin aku tak terlihat. Di saat aku sibuk menjaga agar suasana tidak retak, perempuan itu datang tanpa beban. Ia tidak membawa tuntutan, tidak membawa diam. Ia datang dengan tawa ringan dan perhatian sederhana. Menanyakan hal-hal kecil yang dulu pernah kutanyakan. Hal-hal yang kini terlalu lelah untuk kuucapkan lagi. Ia tidak lebih cantik dariku, tidak lebih pintar, tidak lebih istimewa. Ia hanya hadir di waktu yang tepat. Saat aku terlalu capek untuk tersenyum lebih lama. Saat aku terlalu lelah untuk terus menjelaskan perasaanku sendiri. Dan disitulah aku mengerti bahwa kadang perempuan tidak kalah karena kurang cinta, tetapi karena terlalu lama bertahan dalam sunyi. Aku masih di sini, masih memilih diam. Tapi untuk pertama kalinya, aku mulai takut. Diamku bukan lagi bentuk kesabaran, melainkan undangan untuk kehilangan. Aku akhirnya mengerti. Ini bukan tentang siapa yang lebih cantik, bukan tentang siapa yang lebih muda, lebih ceria, atau lebih memesona. Ini tentang waktu, tentang kehadiran. Ia tidak datang membawa kelebihan yang luar biasa. Ia hanya datang saat aku sedang tidak punya tenaga untuk memberi lebih. Saat senyumku mulai dipaksakan, saat perhatianku terpecah oleh tanggung jawab yang tak pernah habis. Aku sibuk menjadi istri yang bertahan, sibuk menjaga rumah agar tetap berdiri, sibuk memastikan semuanya baik-baik saja, sampai lupa memastikan diriku sendiri masih sanggup. Di saat aku kehabisan tenaga untuk bertanya, ia justru hadir dengan pertanyaan. Di saat aku terlalu lelah untuk mendengarkan cerita yang sama, ia mendengarkan dengan penuh minat. Bukan karena ia lebih peduli, melainkan karena ia datang tanpa lelah sebelumnya. Aku menyadari sesuatu yang pahit. Perempuan tidak selalu kalah oleh yang lebih cantik, tetapi oleh yang datang di waktu yang tepat. Dan laki-laki seringkali tidak jatuh karena niat jahat, melainkan karena merasa dilihat kembali. Kesadaran itu tidak membuat lukaku hilang, tapi ia membuatku berhenti menyalahkan cermin, berhenti meragukan diriku sendiri. Aku tidak kurang, aku hanya terlalu lama memberi, hingga lupa bahwa aku juga manusia yang bisa habis tenaganya. Dan di titik ini, aku tahu yang perlu kupulihkan bukan pernikahanku lebih dulu, melainkan diriku sendiri. Tidak ada tangisan dramatis, tidak ada teriakan, tidak ada piring pecah atau pintu dibanting. Semuanya terjadi dengan suara pelan. Terlalu pelan, sampai aku sempat bertanya pada diriku sendiri. Apakah ini benar-benar pengakuan? Atau hanya kejujuran yang datang karena sudah tak bisa disembunyikan lagi? Ia bicara tanpa menatap mataku. Kata-katanya tertata rapi, seperti sudah disiapkan sejak lama. Tidak berlebihan, tidak kasar, bahkan terdengar tenang. Dan justru disitulah hatiku mulai runtuh. Aku mendengarkan, diam. Tidak karena aku kuat, tapi karena aku terlalu lelah untuk bereaksi. Yang menyakitkan bukan hanya kenyataan bahwa ada perempuan lain. Bukan hanya tentang perhatian yang dibagi, melainkan kesadaran pahit bahwa selama ini lelahku tidak pernah dianggap penting. Aku bercerita tentang hariku yang panjang, tentang tubuh yang ingin berhenti, tentang hati yang ingin dipeluk. Tapi semua itu lewat begitu saja. Seolah hanya keluhan kecil yang bisa ditunda. Aku bertahan dalam diam.
dan diamku diterjemahkan sebagai tidak butuh apa-apa. Saat ia berkata, "Aku tidak bermaksud menyakiti kamu," aku hanya tersenyum kecil. Karena aku tahu, luka terdalam sering datang bukan dari niat jahat, melainkan dari pengabaian yang terlalu lama. Di momen itu, aku tidak merasa kalah. Aku hanya merasa tidak terlihat. Dan ketika seseorang tidak lagi merasa dilihat di rumahnya sendiri, itulah saat sebuah hati mulai menyerah. Pelan, tanpa suara, tanpa drama. Tidak ada yang benar-benar menemaniku di persimpangan ini. Tidak ada suara yang bisa kujadikan pegangan. Pilihan ini terlalu sunyi untuk dibicarakan, terlalu pribadi untuk dimintakan pendapat. Aku dihadapkan pada dua jalan yang sama-sama menyakitkan. Bertahan demi status istri, atau pergi demi harga diri. Bertahan berarti melanjutkan peran, tetap memasak, tersenyum, dan pura-pura kuat. Tetap berdiri di sampingnya, meski ada bagian dari hatiku yang sudah tidak lagi tinggal di rumah ini. Pergi berarti menerima tatapan orang, pertanyaan yang tak ramah, penilaian yang seringkali lebih kejam dari kenyataan itu sendiri. Pergi berarti berani hidup dengan cap, tapi juga memberi ruang bernafas untuk diriku sendiri. Aku menyadari sesuatu yang selama ini tak pernah kupelajari. Mencintai diri sendiri tidak selalu berarti membenci orang lain. Aku tidak perlu membenci suamiku untuk memilih diriku. Aku tidak harus memaki perempuan itu untuk mengakui lukaku. Aku hanya perlu jujur bahwa aku terlalu lama menempatkan diriku di urutan terakhir. Aku duduk lama dalam sunyi, mendengarkan detak jantungku sendiri. Untuk pertama kalinya, aku bertanya bukan tentang apa yang orang harapkan, melainkan apa yang aku butuhkan. Dan di tengah kesunyian itu, aku mulai mengerti. Harga diri bukan tentang siapa yang menang, tapi tentang siapa yang berani berhenti menyakiti dirinya sendiri. Keputusan belum kuucapkan, langkah belum kuambil. Namun satu hal pasti, aku tak lagi ingin hidup dengan perasaan tak terlihat. Keputusan itu tidak lahir dari amarah, tidak dari teriakan, tidak dari air mata yang meledak-ledak. Ia datang perlahan, setelah aku terlalu lelah untuk terus menyangkal apa yang kurasakan. Aku duduk berhadapan dengan diriku sendiri, bukan sebagai istri, bukan sebagai perempuan yang harus kuat, tapi sebagai manusia yang berhak lelah dan berhak dihargai. Aku menyadari satu hal yang menyakitkan. Aku tidak sedang kehilangan suami. Aku sedang kehilangan diriku sendiri. Selama ini aku mengalah dengan dalih cinta. Aku diam dengan alasan menjaga rumah tangga. Aku memaafkan, berharap keadaan akan berubah dengan sendirinya. Padahal setiap pengalahanku mengikis sedikit demi sedikit siapa diriku. Maka kali ini aku berhenti. Bukan untuk menghukum siapapun. Bukan untuk membalas sakit hati. Aku berhenti karena aku ingin hidup tanpa terus meminta diakui. Aku memilih tidak lagi menjadi perempuan yang menunggu diperjuangkan. Aku memilih tidak lagi menakar harga diriku dari perhatian seseorang. Aku memilih diriku dengan segala luka, keberanian, dan ketakutan yang masih tersisa. Saat keputusan itu kuucapkan, suasana terasa hening. Tidak ada drama, hanya napas yang terasa lebih panjang dan dada yang perlahan lebih lapang. Aku tahu, setelah ini hidup tidak akan serta-merta mudah. Akan ada hari-hari sepi, akan ada rindu yang datang tanpa izin. Namun setidaknya, aku tidak lagi hidup dengan perasaan ditinggalkan di dalam pernikahanku sendiri. Aku tidak pergi karena aku kalah. Aku pergi karena aku akhirnya sadar, mengalah tanpa batas bukanlah bentuk cinta, melainkan cara paling pelan untuk menghilang.
Kini aku berdiri sebagai Sinta yang utuh. Bukan karena hidupku sempurna, melainkan karena aku tidak lagi membiarkan lukaku menentukan arah langkahku. Luka itu masih ada. Ia tidak menghilang begitu saja. Tidak luruh oleh waktu. Tidak sembuh hanya karena aku berkata, aku kuat. Namun kini, luka itu tidak lagi memegang kendali atas hidupku. Aku belajar hidup berdampingan dengannya, tanpa membenci masa lalu, tanpa menyesali cinta yang pernah kuberi sepenuh hati. Dulu aku pikir perempuan yang ditinggalkan adalah perempuan yang kalah. Nyatanya, yang kalah adalah perempuan yang terus bertahan dalam hubungan yang membuatnya mengecil setiap hari. Aku tidak kalah. Aku hanya berhenti memaksa diriku tinggal di tempat di mana kehadiranku tidak benar-benar dirayakan. Hari-hariku kini lebih sunyi, tapi tidak lagi sesak. Lebih sederhana, namun jujur. Aku tertawa tanpa takut diabaikan, menangis tanpa harus merasa bersalah. Aku tidak bangkit untuk membuktikan apapun pada siapapun. Aku bangkit karena aku ingin hidup dengan napas yang utuh, dengan hati yang tidak terus-menerus menunggu. Jika suatu hari aku mencintai lagi, itu bukan karena aku takut sendiri, melainkan karena aku memilih dari posisi yang setara, bukan dari luka yang ingin diselamatkan. Perempuan yang ditinggalkan bukan perempuan yang hancur. Ia hanya sedang belajar satu hal yang paling sulit, pulang pada dirinya sendiri dan tinggal di sana dengan penuh hormat. Dan hari ini, aku akhirnya sampai. Aku pergi bukan untuk menghilang. Aku pergi agar kami sama-sama belajar diam, tanpa saling menyakiti. Hari-hari tanpaku membuatnya sadar bahwa rumah bukan sekedar tempat pulang, tapi tempat di mana seseorang menunggu dengan lelah yang tak pernah diminta untuk dipuji. Ia akhirnya mengerti, kehadiran perempuan lain bukan karena aku kurang, melainkan karena aku terlalu lama memikul semuanya sendiri. Ia datang kembali bukan dengan janji besar, tidak dengan alasan panjang. Ia hanya berkata pelan, dengan mata yang tidak lagi menghindar. Aku salah karena membiarkanmu lelah sendirian. Kalimat itu tidak menyembuhkan segalanya, tapi untuk pertama kalinya, aku merasa didengar. Kami tidak langsung baik-baik saja. Kami belajar bicara tanpa saling menyela. Belajar mendengar tanpa merasa diserang. Belajar jujur tanpa saling menyalahkan. Aku tidak kembali sebagai perempuan yang sama. Aku kembali dengan batas. Dengan keberanian untuk berkata capek tanpa merasa bersalah. Dengan kesadaran bahwa mencintai tidak berarti mengorbankan diri sampai habis. Dan ia pun tidak kembali sebagai suami yang sempurna. Ia kembali sebagai lelaki yang mau belajar, mau memperbaiki, mau hadir bukan hanya ada. Kami rujuk bukan karena takut sendiri, bukan karena malu pada dunia. Kami rujuk karena memilih bertumbuh bersama. Aku tahu luka ini akan selalu punya bekas. Tapi kini, setiap kali aku lelah, aku tidak lagi sendirian. Karena cinta yang bertahan bukan cinta tanpa salah, melainkan cinta yang berani pulang dan memperbaiki. Terima kasih sudah nonton sampai akhir. Jangan lupa like, subscribe, dan komen. Sampai ketemu di video selanjutnya.